Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve dan shalom untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Septiani Anarti Ramujati dengan NIM 23010900079. Saya di program studi pendidikan sejarah Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, teman-teman, di sini saya mempresentasikan tugas mata kuliah strategi belajar mengajar dengan topik pilih 3 metode pembelajaran. Nah, adapun 3 metode yang saya pilih, yang pertama metode problem based learning, yang kedua metode project based learning, terus yang ketiga metode case study. Nah, teman-teman, mari simak video selanjutnya. Jadi metode yang pertama yang saya ambil adalah problem based learning. Nah, problem based learning adalah metode pembelajaran yang dimulai dengan memberikan sebuah masalah atau persoalan yang nyata kepada siswa. Siswa tidak belajar dengan menghafal teori saja, melainkan belajar dengan cara mencari solusi atau jawaban dari masalah yang telah diberikan. Nah, masalah ini digunakan sebagai penggerak agar siswa mau mencari ilmu dan memahami materi pelajaran. Yang pada intinya, belajar dimulai dari masalah, lalu mencari solusinya. Nah, adapun langkah-langkah pelaksanaannya, yang pertama, orientasi masalah. Saya sebagai seorang guru menyampaikan masalah atau pertanyaan yang menantang dan berhubungan dengan kehidupan yang nyata. Yang kedua, mengorganisasikan siswa. Saya membagikan siswa ke dalam beberapa kelompok-kelompok kecil. Terus yang ketiga, saya membimbing penyelidikan siswa. Nah, siswa di sini berdiskusi, mencari informasi, dan mendalami masalah tersebut untuk menemukan penyebab dan solusinya. Yang keempat, di sini mengembangkan dan menyajikan hasil. Nah, siswa menyusun jawaban atau laporan solusi, lalu mempresentasikannya di depan kelas. Berikut analisis dan evaluasi. Guru dan siswa bersama-sama mengevaluasi proses pemecahan masalah tersebut. Nah, alasan saya memilih metode problem based learning. Metode ini dipilih karena sangat efektif untuk melatih cara berpikir, seperti melatih berpikir kritis. Siswa dilatih untuk menganalisis masalah, bukan hanya menerima informasi begitu saja. Terus yang berikut, meningkatkan kemampuan memecahkan masalah. Nah, siswa belajar bagaimana cara mencari jalan keluar ketika menghadapi kesulitan. Yang berikutnya, ilmu lebih bermakna karena masalahnya diambil dari kehidupan sehari-hari. Siswa jadi paham kegunaan ilmu yang dipelajari. Yang berikutnya, aktif dan tidak bosan. Nah, siswa menjadi aktif, berdiskusi dan mencari tahu, bukan hanya diam lalu hanya mendengarkan saja. Nah, di sini mempersiapkan masa depan. Di dunia nyata dan kerja pasti akan menghadapi masalah. Jadi kemampuan ini sangat penting. Nah, contoh saya mengajar atau mempraktikkan. Nah, materi yang saya ambil adalah pencemaran lingkungan, pembelajaran IPA atau IPS. Nah, judulnya adalah mengapa di sungai sekitar kita menjadi keruh dan berbau. Langkah praktiknya, yang pertama, pemberian masalah. Nah, saya sebagai seorang guru bertanya, belakangan ini di sungai sekolah airnya kotor dan berbau. Menurut kalian, apa yang menyebabkan hal tersebut dan apa dampaknya bagi kita? Nah, diskusi kelompok. Siswa berdiskusi mencari tahu penyebabnya, sampah, limbah, dan lain-lain, dan akibatnya, seperti penyakit dan banjir. Nah, ketiga, pencarian solusi. Siswa merumuskan jawaban, penyebabnya adalah, dan cara mengatasinya adalah dengan mempresentasikan setiap kelompok maju menjelaskan hasil analisis dan solusi yang mereka temukan. Metode yang kedua adalah metode pembelajaran PBL atau Project Based Learning. Nah,
Metode PJBL adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau karya sebagai inti kegiatan belajar. Siswa tidak hanya duduk mendengarkan atau mencatat teori saja, tetapi mereka dituntut untuk merencanakan, melakukan kegiatan, serta memproduksi sebuah produk atau karya dan mempresentasikannya di depan kelas. Pembelajaran ini berpusat pada aktivitas siswa untuk menghasilkan sesuatu yang nyata. Dan pada intinya, belajar dengan cara berkarya dan membuat produk. Adapun cara penerapannya di dalam kelas, berikut langkah-langkah pelaksanaannya. Yang pertama, menentukan pertanyaan dasar. Nah, guru memberikan tema atau topik proyek yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang kedua, membuat perencanaan. Siswa bersama guru menentukan alat, bahan, dan langkah-langkah pengerjaan proyek. Terus yang ketiga, menyusun jadwal. Nah, siswa mengatur waktu kapan harus mulai, kapan selesai, dan tahapan pengerjaannya. Yang keempat, pelaksanaan proyek. Nah, siswa bekerja mengerjakan proyek tersebut, sedangkan guru memantau dan membimbing jika ada kesulitan. Terus yang kelima, menilai hasil. Nah, siswa mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas. Dan yang keenam, evaluasi guru dan siswa. Melakukan refleksi terhadap proses dan hasil yang telah dicapai. Adapun alasan saya memilih metode PJBL ini karena metode ini dipilih sangat memiliki keunggulan. Yang pertama, pembelajaran bermakna. Nah, siswa memahami materi bukan hanya dengan menghafal saja, tetapi melalui pengalaman langsung saat membuat karya. Yang kedua, mengembangkan kreativitas. Siswa diberi kebebasan untuk menuangkan ide dan inovasi mereka dalam bentuk produk. Yang ketiga, melatih kemandirian dan tanggung jawab. Nah, siswa belajar mengelola waktu, mengatur alat, dan menyelesaikan tugas sampai tuntas. Yang keempat, melatih kerjasama. Jika dilakukan berkelompok, siswa belajar berbagi tugas dan bekerja sama dengan teman. Yang kelima, meningkatkan motivasi siswa merasa bangga dan senang karena bisa melihat hasil nyata dari usaha mereka sendiri. Nah, saya memberikan contoh atau memperhatikan seperti saya mengambil materi tentang sistem pencernaan manusia. Nah, ini pembelajaran IPA atau biologi. Nah, jadi judulnya adalah membuat model organ pencernaan manusia. Nah, yang pertama, perencanaan. Nah, di sini saya sebagai seorang guru meminta siswa membuat model 3D organ pencernaan dari bahan yang mudah didapat seperti kardus, tanah liat, dan plastik ataupun kertas. Yang kedua, pelaksanaannya. Nah, di sini siswa mencari tahu bentuk dan urutan organ pencernaan. Siswa memotong, menempel, dan merangkai bahan menjadi model yang menyerupai aslinya. Mereka juga harus memberi label nama pada organ dan fungsinya. Terus yang ketiga, mempresentasikan. Nah, setiap kelompok menunjukkan modelnya lalu menjelaskan. Ini adalah lambung, fungsinya adalah, dan seterusnya. Metode yang ketiga adalah case study. Nah, case study adalah metode pembelajaran yang menggunakan suatu peristiwa, kejadian, atau situasi yang nyata sebagai objek kajian untuk dianalisis dan dibahas. Nah, siswa diajak untuk mempelajari secara mendalam tentang suatu kasus, mencari fakta, mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebab, dan kemudian merumuskan kesimpulan atau solusi terbaik. Dan pada intinya, belajar dengan cara meneliti dan menganalisis kejadian yang nyata secara mendalam. Adapun penerapan di dalam kelas. Nah, beberapa langkah pelaksanaannya. Yang pertama, penentuan kasus. Nah, guru memilih dan menyajikan sebuah kasus yang relevan dengan materi pelajaran. Nah, kasus ini bisa berupa cerita, berita, atau video. Kedua, studi atau mandiri kelompok. Siswa membaca, memahami, dan mempelajari isi kasus tersebut
Yang ketiga, diskusi analisis. Siswa berdiskusi menjawab pertanyaan seperti, apa masalahnya? Mengapa bisa terjadi? Apa dampaknya? Keempat, pencarian solusi. Siswa merumuskan alternatif pemecahan masalah atau kesimpulan dari kasus tersebut. Yang kelima, presentasi hasil. Siswa menyampaikan hasil analisis dan pendapat mereka di depan kelas. Yang keenam, kesimpulan. Guru menegaskan kembali konsep ilmu yang dipelajari dari kasus tersebut. Nah, alasan kenapa saya memilih metode ini? Karena metode ini memiliki keunggulan. Yang pertama, melatih kedalaman analisis. Nah, siswa terlatih untuk tidak hanya melihat permukaan, tapi mampu menggali penyebab dan akibat dari suatu masalah. Kedua, materi lebih kontekstual. Karena menggunakan kejadian yang nyata, siswa jadi paham bagaimana teori ilmu pengetahuan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, mengembangkan cara berpikir. Melatih siswa berpikir logis, sistematis, dan objektif. Yang keempat, meningkatkan keberanian berpendapat. Siswa dilatih untuk menyampaikan argumen atau pendapatnya berdasarkan fakta yang ada. Yang kelima, mempersiapkan keterampilan masa depan. Nah, kemampuan menganalisis kasus sangat dibutuhkan dalam dunia profesional nanti. Jadi, contohnya, saya sebagai seorang guru. Nah, di sini saya mengambil mata pelajaran IPS. Jadi, topiknya itu masalah sosial dan lingkungan. Judul kasusnya adalah banjir rob di wilayah pesisir. Nah, pertama, penyajian kasus. Guru memberikan teks, berita, atau video tentang sering terjadinya banjir air laut masuk ke permukiman di suatu daerah, meskipun tidak ada hujan. Kedua, analisis. Siswa diminta menjawab pertanyaan pemandu. Apa yang menyebabkan terjadinya banjir? Apa dampak yang dirasakan warga sekitar? Yang berikut, upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasinya? Yang berikut, diskusi. Nah, siswa berdiskusi mencari jawaban berdasarkan teori yang dipelajari. Misalnya, kenaikan permukaan air laut, abrasi, atau penebangan mangrove. Presentasikan. Siswa menyampaikan hasil analisis mereka. Menurut kelompok kami, penyebab utamanya adalah peran guru pada pembelajaran abad ke-21. Nah, menurut perspektif saya, peran guru di zaman sekarang sudah bergeser. Seperti yang pertama, dari pemberian materi menjadi fasilitator. Nah, guru tidak lagi mendominasi dengan ceramah. Peran guru adalah menyediakan kasus yang menarik, lalu memfasilitasi agar diskusi berjalan lancar, terarah, dan kondusif. Yang kedua, sebagai pengarah dan penengah. Guru bertugas mengarahkan diskusi agar tidak keluar topik. Jika ada perbedaan pendapat, guru menjadi penengah yang bijak dan membantu siswa menemukan kebenaran berdasarkan data dan logika, bukan sekedar perasaan. Yang ketiga, sebagai pengembang pola pikir. Nah, guru berperan melatih otak siswa untuk berpikir kritis dan analitis. Guru sering bertanya, mengapa dan bagaimana caranya. Yang berikutnya, pelatihan keterampilan abad ke-21 atau 4C dengan metode case study. Guru secara langsung melatih. Yang pertama, critical thinking atau kemampuan berpikir kritis dan menganalisis masalah. Kedua, communication, kemampuan berargumentasi dan menyampaikan analisis. Yang ketiga, collaboration, kerjasama dalam kelompok diskusi. Yang keempat, creativity atau kreativitas dalam mencari solusi alternatif. Jadi, kesimpulannya adalah guru abad ke-21 adalah guru yang mampu menjadikan siswanya pribadi yang cerdas, kritis, dan mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis yang mendalam. Jadi, kesimpulan dari ketiga metode pembelajaran tersebut, PJBL, BBL, dan case study memiliki kesamaan, yaitu berpusat pada siswa atau student centered dan menjadikan siswa sebagai subjek yang aktif, bukan hanya objek yang pasif mendengarkan. Perbedaannya terletak pada fokus kegiatannya. Pertama, BBL berfokus pada pemecahan masalah yang umum. Yang kedua, PJBL berfokus pada penciptaan produk atau karya. Yang ketiga, case study berfokus pada analisis mendalam terhadap kejadian yang nyata. Jadi, ketiga metode ini sangat cocok
diterapkan pada pembelajaran abad ke-21 karena mampu melatih keterampilan empati, critical thinking, creativity, collaboration, communication, serta mempersiapkan siswa untuk menjadi pribadi yang mandiri, kritis, kreatif, dan mampu bersaing di masa depan.